Oke, untuk kelompok 7 boleh dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Japar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Faisal Rafli Alfairuz sebagai moderator presentasi pada hari ini. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini dapat melanjutkan perkuliahan walaupun telat, yaitu presentasi materi yang akan dibawakan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Aisyah Cahya, Anita Melani, Debbie Hermianti, saya sendiri Faisal Rafli, Hasya Adelia, dan Inayfa. Kelompok 7 akan membahas materi tentang telaah otonomi daerah dari aspek regulasi dan pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan eh, baca susunan perkuliahan untuk hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, penyampaian materi oleh kelompok, sesi tanya jawab, masuk ya selanjutnya masukan dan arahan dari Pak Japar, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi dari kelompok 7 dipersilakan. Silakan, Seslin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan, pembukaannya. Yaitu materi kami, otonomi daerah dari aspek regulasi dan pelaksanaannya. Next. Ya, anggotanya sudah dibacakan oleh saya sendiri tadi moderator. Next. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan. Next. Oke. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang otonomi daerah yaitu sistem otonomi daerah lahir di tengah kekuasaan Orde Baru yang saat itu menerapkan sistem sentralistik di mana kebijakan dan keputusan terkait kehidupan bernegara berada sebesar-besarnya di tangan pemerintah pusat. Sekalipun kebijakan otonomi daerah yang nyata itu telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa. Namun pada pelaksanaannya pemerintah daerah hanya berkuasa dalam menjalankan sepenuhnya kebijakan pemerintahan pusat tanpa mampu menentukan sendiri hal-hal yang berkenan dengan pembangunan daerahnya masing-masing. Pada masa Orde Baru, pemahaman tentang bangsa dan negara semakin memudar. Hal ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan kedaerahan yang menuntut kemerdekaan sendiri atas wilayahnya. Fenomena ini disebabkan karena daerah merasa tidak diperhatikan. Hasil-hasil alam mereka diambil oleh pemerintahan pusat tanpa pengambilan ke daerah asalnya, seperti Aceh, Riau, dan Kalimantan Timur. Sistem sentralisasi diterapkan pada masa Orde Baru telah menumbuhkan kesenjangan pembangunan antara daerah dan pusat. Kekayaan alam yang tersebar di pelosok daerah telah diserap dan didistribusikan untuk kalangan elit Jakarta. Alih-alih dialokasikan sebagai investasi pembangunan. Pada hakikatnya, prinsip pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah kebebasan daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Namun, otonomi daerah di sini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang terpusat tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Di antaranya yang paling menonjol adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur oleh pusat. Oleh karenanya, demi mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang optimal, diperlukan aspek-aspek lain yang mendukung dengan terpenuhinya
Tujuan dari otonomi daerah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat meningkatkan juga pelayanan umum serta daya saing daerah tersebut dengan daerah lainnya. Selanjutnya, next. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang sebelumnya, maka dapat ditemukan rumusan masalah, yaitu apa tujuan dari diterapkannya otonomi daerah. Yang kedua, apa sajakah faktor yang mempengaruhi otonomi daerah. Yang ketiga, apakah saat ini pelaksanaan otonomi daerah sudah dapat dikatakan optimal. Next. Adapun tujuan dari dibuatnya penulisan makalah ini ditinjau dari rumusan masalah tadi, yaitu mengetahui secara jelas tujuan diterapkannya otonomi daerah, mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi otonomi daerah. Yang ketiga, mengetahui apakah otonomi daerah saat ini sudah optimal atau belum. Sama kayak yang tadi. Next. Selanjutnya, manfaat penulisan. Penulisan makalah tentang otonomi daerah dan aspek regulasinya memiliki banyak manfaat bagi untuk penulis maupun masyarakat. Yang pertama, bagi penulis, dengan menulis makalah tentang otonomi daerah dan aspek regulasinya, materi kelompok 7, penulis akan terus mengembangkan pemahaman tentang berbagai aturan dan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah. Bagi masyarakat, yang kedua, adanya makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang hak dan kewajiban pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan berbagai peraturan yang mengatur otonomi daerah. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami peran dan fungsi pemerintah daerah serta berbagai aspek yang terkait dengan otonomi daerah. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Presentasi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait otonomi daerah dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Ini akan memotivasi masyarakat atau pendengar untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 pembahasan. Boleh dilanjut? Yang pertama ada pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada faktor yang mendorong terlaksananya otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat berpusat di Jakarta. Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain terabaikan. Yang kedua, pembagian kekayaan daerah dirasakan tidak adil dan tidak merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan yang melimpah justru tidak memperoleh dana yang layak dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan daerah-daerah yang relatif tidak memiliki banyak sumber daya alam. Yang ketiga, kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah, terutama di Jawa, berkembang pesat sekali. Sedangkan pembangunan di banyak daerah masih lamban dan bahkan terbengkalai. Kesenjangan sosial ini juga meliputi tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Tujuan dari diadakannya otonomi daerah yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan terselenggaranya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan dengan leluasa merencanakan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah kesenjangan pembangunan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat daerah. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan umum. Dengan terselenggaranya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan umumnya tanpa menunggu keputusan-keputusan dari pemerintah pusat. Hal ini juga akan mempercepat kinerja pemerintah daerah dan melayani masyarakat daerahnya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing daerah.
Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif, inisiatif untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi untuk mengembangkan daerahnya agar mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada prinsip otonomi daerah. Yang pertama ada prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Prinsip ini memberikan wewenang bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya dan pemerintahannya sendiri. Namun, kebebasan itu juga harus tetap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, meski diberi kebebasan, pemerintah daerah tetap harus mengikuti aturan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, ada prinsip otonomi nyata. Prinsip ini merupakan suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dan yang terakhir ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Maksud dari prinsip ini adalah dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah. Baik, berikutnya adalah asas otonomi daerah. Asas ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, di mana asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa terdapat 3 asas. Yang pertama yaitu asas desentralisasi. Asas ini merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Asas ini merupakan penyerahan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah atau gubernur. Yang ketiga, asas tugas perbantuan. Asas ini merupakan penegasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Boleh di next. Berikutnya ada ciri-ciri daerah otonom. Nah, suatu daerah ditetapkan sebagai daerah otonom apabila memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai urusan rumah tangga daerahnya. Urusan ini tuh merupakan urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua, urusan rumah tangga daerah ini diatur dan diurus berdasarkan kebijaksanaan dari pemerintahan daerah itu sendiri. Boleh di next. Yang ketiga, memiliki aparatur yang lebih aparatur pemerintahan pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dan yang keempat, untuk menjalankan urusan rumah tangga tentu daerah membutuhkan sumbangannya sendiri yang mana menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah tersebut untuk membiayai segala keperluan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerahnya. Boleh di next. Berikut ada wewenang otonomi daerah dalam penyelenggaraan daerah. Nah, dalam penyelenggaraannya tentu suatu daerah itu memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Berikut adalah hak dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua memilih pimpinan daerah. Ketiga mengelola aparatur daerah. Yang ketiga mengelola kekayaan daerah. Yang keempat mengelola kekayaan daerah. Yang kelima memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang kedelapan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di next.
Selanjutnya ada kewajiban dari otonomi daerah. Yang pertama ada meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang kedua mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang ketiga melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Dan yang kedelapan, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Debbie. Berikutnya ada aspek regulasi otonomi daerah. Aspek regulasi otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6. Sejarah otonomi daerah dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Dalam perkembangannya, muncul beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah diperbarui menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 pada 2 Februari 2015. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 18 Maret 2015. Perubahan ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada 2 November 2020. Saya dilanjut. Berikutnya ada hubungan otonomi dengan aspek regulasi. Pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal dipengaruhi oleh lemahnya aspek regulasi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasinya. Nomor 32 tahun 2004 telah menyelesaikan beberapa masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun ketidakjelasan pengaturan sering menambah. Pemerintahan daerah dibuat untuk memperbaiki kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan memperjelas konsep desentralisasi dan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menambah pengaturan baru, seperti hak warga untuk berpartisipasi dan jaminan terselenggaranya pelayanan publik. Bisa dilanjut. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah. Jadi ada beberapa faktor yang jadi kunci penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia. Nah, yang faktor internal daerahnya ini yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini memiliki peran yang sangat krusial karena manusialah yang membuat dan menjalankan sistem otonomi daerah itu sendiri, sehingga diperlukan kualitas sumber daya manusia yang sangat baik dalam menjalankan sistem otonomi daerah ini, yang dimana manusia ini akan berperan sebagai kepala daerah dan aparatur daripada daerah itu sendiri. Yang kedua ada APBD dan pendapatan daerah. APBD berperan sangat penting dalam suatu daerah karena pelaksanaan kehidupan di daerah, baik pelaksanaan pemerintahan hingga masyarakatnya, sangat bergantung kepada APBD itu sendiri. Meskipun tidak selalu berpaku pada APBD, namun tidak akan bisa berjalan berbagai kegiatan untuk menunjang pertumbuhan daerah tersebut yang menjadi tugas pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga ada aset daerah. Aset daerah di setiap wilayah Indonesia ini memiliki keanekaragaman masing-masing, sehingga tidak bisa dikatakan setiap daerah memiliki aset daerah yang sama satu dengan yang lainnya. Aset daerah merupakan salah satu faktor yang dianggap penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena bisa mempengaruhi penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dalam melayani masyarakatnya. Yang keempat ada kondisi geografis daerah. Daerah kondisi geografis wilayah Indonesia yang beraneka ragam bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan sistem otonomi daerah karena kondisi geografis mempengaruhi pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Jika kondisi geografis di wilayah yang datar lebih mudah untuk melakukan pembangunan jalan yang diperuntukkan sebagai salah satu penunjang percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, serta juga percepatan dalam hal kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun, berbeda halnya jika kondisi geografis di suatu wilayah didominasi dengan dataran tinggi,
dan juga pegunungan akan menjadi sebuah hambatan yang sangat besar karena pembangunan akses jalan sebagai penghubung antar daerah menjadi lebih sulit. Yang faktor berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hasri. Selanjutnya adalah faktor eksternal daerah. Yang pertama ada investasi asing. Faktor investasi asing bisa menjadi pengaruh yang besar bagi sistem otonomi daerah, karena investasi asing bisa menjadi sebuah acuan di mana roda perekonomian daerah tersebut berjalan dengan lancar dan baik, yang juga bisa berdampak kepada pendapat daerah yang meningkat dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat daerah tersebut. Faktor selanjutnya adalah kerjasama dengan negara lain. Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 mengatakan bahwa daerah berhak untuk menjalin kerjasama antar daerah dan juga pihak ketiga yang dimana dari kerjasama tersebut harus bersifat menyejahterakan masyarakatnya. Contoh terbaru daerah yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau asing adalah DKI Jakarta yang sedang menjalin kerjasama dengan penyelenggara Formula E untuk diselenggarakan di DKI Jakarta, yang dimana ini bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta jika dilakukan dengan tujuan kesejahteraan umum. Next. Prospek pelaksanaan otonomi daerah dari berbagai bidang. Yang pertama ada aspek ideologi. Pancasila merupakan pandangan filsafat hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan ketuhanan, semangat persatuan, dan kesatuan nasional, pengakuan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Melalui otonomi daerah, nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Aspek selanjutnya adalah aspek politik. Pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan pusat kepada daerah. Pengakuan pusat terhadap eksistensi daerah serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antar pusat dan daerah. Aspek selanjutnya adalah aspek ekonomi. Kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Melalui otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Aspek selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial, dan budaya, serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara. Aspek yang terakhir adalah aspek hukum. Dalam aspek hukum, konsistensi kebijakan penyelenggaraan negara terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah sangat penting. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi daerah dalam mengambil kebijakan mengelola sumber daya yang ada di daerah. Next. Selanjutnya ada dampak positif pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menampilkan identitas lokal masyarakat. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintahan pusat. Dampak positif lainnya contohnya tidak menerapkan program beras miskin di daerah yang makanan pokoknya adalah sagu. Dana beras tersebut bisa dialokasikan ke makanan lain seperti sayur, umbi-umbian, atau makanan lain yang bisa dikonsumsi di daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Inayah. Baik, selanjutnya dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, terdapat adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah.
Hal itu dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Kemudian, dapat menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. Contohnya, jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama, seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Kemudian bab 3, penutup. Yang pertama di sini ada bagian kesimpulan. Nah, menurut KBBI, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan di wilayahnya secara mandiri, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di daerahnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, otonomi daerah ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada sumber daya manusia, APBD dan pendapatan daerah, aset daerah, dan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama yaitu investasi asing dan kerjasama dengan negara lain. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah juga masih memiliki berbagai tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, lemahnya aspek regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah saat ini belum optimal karena masih perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaannya. Kemudian di sini terdapat daftar pustaka yang memudahkan kelompok kami untuk membuat makalah maupun PowerPoint. Ya, tadi merupakan bagian terakhir dari presentasi kelompok kami. Untuk itu sebelumnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Jafar terlebih dahulu? Ya, Terima kasih. oke. Kita mundur ya. Daftar pustaka belakangan. Gini, berapa bab ya makalah kita itu nantinya? Kan ada bab pendahuluan, ada kajian pustaka, ada pembahasan, ada kesimpulan dan saran, kan gitu. Nah, saya kok melihat kayak kurang satu bab nih. Betul nggak kira-kira? Kurang satu bab nggak? Yang mana, Pak? Ya, coba ulangi. Latar belakang. Iya. Pendahuluan. Isinya kan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan kan. Ada semua itu kan. Nah, bab 2-nya mana? Kajian pustakanya. Kalau di sini sih pembahasan, Pak. Nah, pembahasan itu kan bicara soal implementasi penerapan ya. Dan intinya sesuaikan dengan sistematika yang sudah kita sepakati di awal pertemuan ya. Nah, kenapa ini menggoda? Coba lihat, muncul di kesimpulan coba. Kesimpulan, buka kesimpulan halaman pertama. Nah, lihat nih, ada KBBI. Tidak lazim di kesimpulan itu menurut KBBI. KBBI itu hanya di bab 2 di kajian pustaka gitu. Sebetulnya KBBI itu tidak harus ada ya, tapi nggak apa-apa kalau buat saya, buat belajar sih nggak apa-apa. Yang pasti kalau di bab 2 itu ada pendapat-pendapat ahli tentang topik yang dibahas. Otonomi daerah itu apa gitu kan.
Secara konseptual, menurut pendapat para ahli, itu adanya di bab 2 di kajian pustaka. Gitu. Oke, sekarang balik ke rumusan masalah. Kita balik ya. Ini supaya nggak lupa sayanya ya. Makalah Anda tidak salah, tapi kurang lengkap kalau menurut saya. Coba rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, coba rumusan masalah ini agak mengganggu karena gini. Judulnya kan otonomi daerah. Apa itu? Judulnya ditinjau dari regulasi dan coba buka ininya. Judulnya. Otonomi daerah dan aspek regulasinya, Pak. Enggak. Otonomi daerah Dari aspek regulasi dan dari pelaksanaannya. aspek regulasi dan pelaksanaan. Berarti kan ada 3 konsep tuh. Konsep pertama otonomi daerah. Clear ya? Nah, kita ingin meninjau, kita ingin menganalisisnya dari 2 hal. Aspek regulasi. Artinya itu apa? Jangan nerawang dong, Faisal. Masa ditanya nerawang gitu kayak dukun, mbah dukun ya. Apa itu aspek regulasi itu menerawang gitu? Nggak begitu dong. Regulasi itu apa sih? Aturan, peraturan, kan gitu kan? Kan regulasi. Jadi rumusan masalah itu mengacu pada 3 ini. Boleh misalnya bagaimana konsep otonomi daerah, kan gitu kan? Lalu aturan apa saja yang menjadi dasar berlakunya otonomi daerah, boleh gitu kan? Baru masuk ke bagaimana pelaksanaan otonomi daerah. Di situ sudah ada sebetulnya yang ketiga itu. Kendala-kendalanya, tidak optimalnya kenapa, itu bicara soal pelaksanaannya. Tapi kalau rumusan masalah, coba masuk ke rumusan masalah, halaman keduanya itu, ketiga. Nah, kalau yang 3 ini regulasinya nggak muncul. Ya kan, regulasinya nggak muncul. Gitu. Tadinya saya nggak tergoda untuk mengomentari, tapi saya tergoda, loh, kok regulasinya nggak ada gitu. Sementara kan kita menganalisisnya dari aspek regulasi dan pelaksanaan. Ini ada otonomi daerah nih. Nah, bagaimana ketentuannya? Bagaimana pelaksanaannya? Kan gitu bahasa gampangnya. Karena udah semester 2, saya pakai bahasa regulasi. Gitu, ya. Dah terus. Ada beberapa undang-undang yang saya ingin cross check coba. Saya juga tidak hafal undang-undangnya, tapi kok ada yang menggoda ya tadi. Terus. Ini undang-undang, sorry. Yang pertama nih. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini undang-undang tentang apa ya? Coba cek lagi deh. Undang-undang tentang apa ya? Enggak, khawatirnya saya salah gitu. Undang-undang tentang apa? Pak, izin menjawab tentang pemerintahan daerah, Pak. Ya, silakan, Anita. Yakin? Coba cari sumbernya dulu. Saya nggak kenal undang-undang ini. Gitu. Coba. Catat dulu ya, catat dulu nanti supaya sekalian nanti. Catat dulu Pak, itu. maaf, seingat saya ini buat menggantikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Ya, lihat dulu. Nanti kumpulkan dulu ya. Catat dulu Undang-Undang 23 tahun 2014 itu apa betul ada atau enggak. Ya, terus slide berikutnya. Ya, terus. Terus, oke. Oke, terus. Azas, oke, nggak apa-apa. Terus. Oke. Oke, ini oke, nggak apa-apa. Nah, ini. Ini banyak nih. Karena ada undang-undang nomor 22 tahun 2099 tuh nggak muncul. Justru undang-undang
otonomi daerah, undang-undang pemerintahan daerah yang lahir tahun 99 itu justru menjadi momentum penting karena itu pasca reformasi. Tapi nggak ada nih, nggak tersebut. Saya agak bingung juga nih sumbernya dari mana gitu. Undang-Undang 23 tahun 2014. Oke, cek lagi nih ya, cek lagi. Karena Undang-Undang nomor 22 tahun 2000 tahun 1999 itu nggak muncul. Oke, terus ini lanjut nih, nanti kita cek, nanti Anda cek gitu kan. Oke, tahun 32. Kan Anda ngutip tahun 32 nih, apa nomor 32 tahun 2004. Kan ini yang dibahas banyak kan? Kan sudah nggak berlaku katanya, sudah ada yang tadi, yang nomor 22, nomor 14 tahun 2014 kan? Terus lagi. Oke, ini nggak apa-apa, oke. Terus, prospek ya, oke. Terus, oke, dampak positif, oke. Nah, sekarang ada dampak negatif nih. Saya yang, mudah-mudahan Anda punya sumbernya ya. Menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang memicu perpecahan. Kalau itu oke, saya setuju. Tapi contohnya nih, jika satu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melaksanakan yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Loh, ini bukannya bagus. Bali promosi ini, Sumatera Barat promosi ini, Jogja promosi juga. Sumatera misalnya ada Aceh, ada Medan, ada Lampung, ada Padang promosi. Memang menjadi dampak negatif nih. Saya kok agak ragu ya. Nah, nanti cek sumbernya ya. Oke, berikutnya. Oke, udah ya. Nah, kesimpulan nanti dikaitkan dengan rumusan masalah dan nggak ada KBBI lagi. Nggak ada KBBI lagi di kesimpulan. Nah, kenapa tuh kedinginan tuh? Oke, terus. Nah, baru saya cek daftar pustaka. Yuk, masuk ke daftar pustaka. Hmm. Hmm. Oke. Ini sumber pertama ini apa? Jurnal, buku, atau apa? Siapa yang menjawab? Itu Debbie Pak yang nyari. Debbie mungkin bisa dijawab. Debbie? Iya, Pak. Hmm. Kalau yang pertama itu dari itu aja sih, Pak, dari internet gitu, bukan dari Ya, jurnal. ya cek. Sekarang cek sumbernya. Coba Iya. dibuka. Tutup dulu, buka. Mm-mm. Coba mana Palangkaraya Go It ya. Ini portal ya. Oke. Mana beritanya? Nah, Anda nggak mau ngambil kamus, ngambil pengertian otonomi daerah dari portal. Tapi portalnya ngambil dari KBBI. Betul begitu nggak, Debbie? Pak, izin jawab. Ya, silahkan. Ya kalau di kesimpulan iya sih, apa saya salah input ada yang KBBI-nya, Hmm. tapi yang pas di pembahasan saya ambil lewat itu kok UU yang nomor 23 tahun 2014. Iya, 23 tahun 2014. Iya, ini ada kok saya PDF-nya. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
Coba. Ya, jadi jangan muncul KBBI. Kalau Anda ngutip KBBI itu boleh, tapi dari KBBI gitu, bukan dari portal, ya. Aduh, bisa nggak dicek Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tuh? Tadi kan siapa yang jawab tadi? Anita ya? Atau Ina ya? Coba cari di ini, di peraturan perundangan. Kok saya nggak ngeh ya ada Undang-Undang Nomor. Ini kan 26 tahun, sorry. Balik lagi aja nggak apa-apa, Debbie. Kita cermati yang tadi itu. Ini kan dimulai Undang-Undang Nomor 1 tahun 45. Oke, 2248. Ngutip juga deh ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 57. 18 tahun 65. Terus turun. Undang-Undang Nomor 5 tahun coba. Nah, ini yang saya agak ragu ya. Karena Anda tidak ngambil dari sumber langsung gitu loh. Tapi ngambilnya dari portal gitu loh. Coba nyari sumber langsung dari undang-undangnya. Coba klik undang-undang. Bisa nggak Anda mengklik di Google Undang-Undang Nomor berapa tadi? 14 tahun 2000 mana tadi tuh? Yang atas, yang saya kok agak ragu. Nah, coba itu. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, coba di Google. Apa sih undang-undang tentang apa? Kalau benar nggak masalah, saya kan hanya memverifikasi. Coba. Nah, coba buka. Undang-Undang Nomor 23 tahun. Kalau benar kan nggak masalah kan. Berarti Anda yang benar gitu kan. Keraguan saya yang salah. Coba open. Karena seingat saya tuh yang masih berlaku tuh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Oke. Oke, betul ya. Artinya benar ya ini ya. Nomor 23 tahun 2014. Oke, coba dibuka satu aja halaman pertama tentang biasanya ada konsiderannya itu. Bisa nggak dibuka ini PDF-nya itu? Nah ini coba, ayo, oke, coba itu. Penasaran aja saya. Oke, oke, betul ini. Terus, oke, ini nomor pelan-pelan, pelan-pelan. Naik lagi dikit. Oke, 3. Bahwa tidak sesuai lagi dengan oke, terus. Nah, artinya Anda benar di sini. Terus turun. Turun lagi. Turun. Oke. Oke ya. Jadi Anda tuh benar sebenarnya, cuman ngutipnya tidak langsung dari undang-undang. Ya, clear ya? Gitu. Jangan marah ya. Jadi Anda tuh benar, cuman ngutipnya tidak langsung dari undang-undang, tapi ngutipnya dari portal. Itu aja. Bicara soal sumber. Oke, clear. Yang kedua sekarang. Tutup. Nah. Sekarang yang Endah Kiki ini. Endah Kiki coba. Endah Kiki. Mana jurnalnya? Oke, nah ini jurnalnya mana? Dari jurnal apa?
Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, Pak. Nah, coba dibuka ininya. Dibuka cover jurnalnya. Tadi di kelompok yang pukul 8 juga ada ini. Dan mereka bisa menunjukkannya. Saya nemunya ininya doang, Pak, yang di Wah. share screen. Nah, itu. Jadi lain kali setelah Anda ketemu nama jurnalnya, cari ke webnya. Karena setiap jurnal itu ada webnya. Gitu. Ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti dicari aja. Ya, berikutnya. Sumber berikutnya. Fajar Muhammad nih. Muhammad Fajar atau Fajar Muhammad? Muhammad Fajar ini. Mana non? Ini Kiki Endah. Jangan di print, jangan. Mana tadi? Kan sudah ada tadi. Sudah ada di atasnya. Iya, sebentar, Pak. Ya. Nah, ini Justisia ya. Tahun 2022. Jadi nama jurnalnya itu Justisia sebetulnya. Nah, ada nggak covernya ya? Cover itu untuk menunjukkan dia ada Sinta berapa. Sinta 2, Sinta 3, 4, 5 gitu loh. Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nah, nanti dicek lagi ya. Iya, Pak. Semuanya harus belajar ngecek. Ngecek ini jurnalnya Sinta tuh. Di situ letak yang namanya berselancar tuh itu gitu. Oke, baik. Berikutnya. Sumber berikut. Ayo Inaya. Sumber berikutnya ini Ferizaldi. Disunting oleh apa? Disunting oleh apa itu? Buku apa? Buku, Pak. Buku mana coba? Nah, sambil membuka saya ingatkan ya, di tubuh tulisan di daftar pustaka tidak perlu ada gelar akademik. Ya. Mau dia profesor, mau dia sarjana, nggak usah ditulis. Gitu. Bukunya ini. Terus turun. Universitas Malikusareh di mana itu ya? Di mana itu? Malikusareh itu di mana? Tahu nggak? Di Aceh, Pak. Di Aceh. Terus turun. Ini ngambilnya dari Google Scholar. Iya. Udah. Naik lagi. Sebelum kata pengantar. Ini kan identitasnya kan? 2016. Sudah agak tua ya. Lok Sumawe. Oke. Oke ya, clear ya. Jadi kalau Anda menemukan jurnal, kan lewat Google Scholar kita bisa klik kata kunci, muncul artikel kan. Nah, pada saat artikel itu muncul, cari lagi info di jurnal artikel itu ada di jurnal apa dan jurnal itu posisinya di mana, terindeks apa gitu, Sinta berapa atau dia sudah Scopus gitu. Ya, oke, clear lah ya. Di pertama, tolong perhatikan rumusan masalah. Yang kedua, kajian pustaka harus dibuat dalam bab sendiri ya. Gitu. Nah, kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah gitu. Jangan lari dari rumusan masalah. Oke, baik, silakan ditutup. Ditutup share screen-nya, di stop share. Silahkan
Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dimohon raise hand dan menyalakan mic lalu menyampaikan pertanyaannya. Ayo, yang nanya share, yang nanya raise hand. 3 orang ya. Sudah ada Leskia, itu sudah ada Dwi. Satu lagi. Oke, sudah ada 3 orang. Oh, sudah 3, oke. Yang pertama, Fauzia, silakan disampaikan pertanyaannya. Maaf untuk kelompok Pak Japar, maaf untuk kelas B Penmat itu sebenarnya jam 3 ini ada kelas bahasa Inggris matematika, Pak. Nah, itu Oh ada gitu. anggota namanya Inayah, dia presentasi juga di kuliah bahasa Inggris. Nah, itu di backup sama temennya aja atau gimana, Pak? Boleh. Untuk Inayah saya izinkan. Daripada dia nangis nanti. Silakan Inayah, nggak apa-apa. Ya. Iya, Udah baik, terima Inayah aja. kasih, Pak. Inayah aja. Kurang tahu di Pak yang lain apa ada yang ini juga? Yang presentasi cuman Inayah, Pak. Yang lainnya nggak presentasi. Oh gitu. Jadi masih mau gabung di sini ya. Ya emang kesalahan saya sih. Silakan Inayah, nggak apa-apa Anda izin. Saya izinkan. Soalnya Inayahnya dapat dari Arafah ya, jauh gitu. Baik, terima kasih, Bapak. Ya baik, sama-sama. Silakan Anda untuk Slide eh, saya juga ada lagi, Pak, tapi yang nggak presentasi hari ini. nah, kalau itu silahkan. Pilihannya ada pada diri Anda. Gitu. Kita nggak lama kok. Selesai 3 pertanyaan selesai. Gitu. Oke. Boleh dilanjut kelompok. Boleh lanjut, Fauzia nanya. Oh iya, Apa Usia mau nanya juga? ya Pak. Ya silahkan. Sebentar. Oke, jadi pertanyaan saya dalam pemilihan kepala daerah itu menurut kelompok sebenarnya lebih efektif atau lebih baik melalui DPRD atau secara langsung oleh rakyat? Jelasin alasannya. Oh, Makasih. pilkada. Pilkada ya. Iya, Pak. Oke. Pertanyaannya ini banget ya. Susah jawabnya itu. Oke. Oke, lanjut. Eh, Pertanyaan ditampung dulu ya. Selanjutnya, Dwi, boleh. Dewi Agustina ya. Oke. Oke, izin bertanya kelompok. Menurut kelompok, hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme? Terima kasih. Selanjutnya, Leskia. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, bagaimana jika dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat mengakibatkan pemerintah daerah yang berwenang mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah dan menggunakan dana anggaran dengan tidak terkontrol? Menurut kelompok, bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut? Terima kasih. Oke, sudah 3 pertanyaan. Mohon beri kelompok, mohon beri kami 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya.
Oke, untuk persingkat waktu, teman-teman kelompok 7 akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, saya akan menjawab. Saya dan Anita akan menjawab pertanyaan Leskia. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat mengakibatkan pemerintah daerah yang berwenang mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah dan menggunakan dana anggaran dengan tidak terkontrol? Menurut kelompok, bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut? Menurut kelompok, untuk mengatasi potensi penyalahgunaan otonomi daerah yang dapat mengakibatkan pemerintah daerah mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah dan penggunaan anggaran yang tidak terkontrol, diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat terhadap pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Badan Pengawas Keuangan, yaitu BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu BPK, dalam mengaudit keuangan pemerintah daerah secara reguler dan menyeluruh. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting. Pemerintah daerah harus mengadopsi praktik pengelolaan keuangan yang terbuka dan mengungkapkan informasi secara terperinci tentang sumber pendapatan daerah, alokasi anggaran, dan penggunaan daerah secara publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengawasi dan memantau penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, saya izin menambahkan jawaban Faisal. Selain itu, pemerintah daerah perlu juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan anggaran dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi publik seperti forum konsultasi publik dan mekanisme pengaduan, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, media massa juga dapat berperan penting dalam mengungkap potensi penyalahgunaan otonomi daerah. Media massa harus diberikan kebebasan untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi atau penyalahgunaan keuangan daerah. Terakhir, perlu adanya sanksi yang tegas bagi pemerintah daerah yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan. Sanksi ini haruslah efektif dan memberikan efek jera sehingga pemerintah daerah berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan masyarakat tersebut. Demikian jawaban atas pertanyaan Leskia. Apakah Pak Jafar ingin menambahkan? Nanti ya, saya berikan penguatan setelah 3 penanya ya. Silakan. Selanjutnya Hasya ingin menjawab pertanyaan Fauzia. Ya, saya izin menjawab pertanyaan Fauzia. Pertanyaannya, menurut kelompok dalam pemilihan kepala daerah, sebenarnya lebih efektif atau lebih baik melalui DPRD atau secara langsung oleh rakyat? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, dalam pemilihan kepala daerah, baik melalui DPRD maupun secara langsung oleh rakyat, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, secara umum pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dianggap lebih efektif dan dibandingkan melalui DPRD. Karena pemilihan langsung oleh rakyat memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka secara langsung. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan antara keinginan masyarakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu pemilihan langsung oleh rakyat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik. Hal ini juga dapat mendorong rakyat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Pemilihan langsung oleh rakyat juga memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan tujuan yang jelas serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengambil keputusan dengan tepat. Hal ini dapat mengurangi resiko kebijakan yang salah atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga memiliki beberapa kelebihan, seperti efisiensi waktu dan biaya, tetapi pada akhirnya keputusan akhir masih ditentukan oleh perwakilan rakyat. Sehingga representasi yang baik,
partisipasi masyarakat dan peningkatan kebijakan yang tepat dapat terbatas. Oleh karena itu, menurut kami pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat lebih baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya dan Debbie akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Tadi pertanyaannya, menurut kelompok, hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana KKN itu kan merupakan extraordinary crime yang penanggulangannya itu membutuhkan cara-cara yang luar biasa juga. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang KKN, diatur tentang beberapa ketentuan yang diperlukan untuk lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana KKN. Nah, beberapa ketentuannya yaitu yang A, pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana KKN. Sistem ini itu merupakan pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya. Yang B, perluasan alat bukti tindak pidana KKN. Perluasan alat bukti ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembuktian terbalik, di mana mengenai perolehan alat bukti yang berupa petunjuk. Berikutnya, saya izin menambahkan, lalu untuk mengatasi adanya kesempatan oknum-oknum untuk melakukan tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme juga diperlukan adanya upaya pencegahan. Beberapa upayanya diantaranya itu memperkuat sarana serta prasarana hukum yang bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu pembuatan peraturan perundangan yang baru, melakukan pencabutan maupun penyempurnaan peraturan perundangan, serta memberlakukan peraturan perundangan lainnya yang dapat mendukung upaya dari penghapusan KKN. Lalu upaya yang kedua bisa dengan melakukan penyempurnaan pada kelembagaan penegak hukum. Dalam penegakan hukum harus disertai pula dengan rasa kemanusiaan agar dapat terhindar dari diskriminasi hukum. Yang berikutnya ada pemberdayaan peran masyarakat. Jadi kan setiap warga negara memiliki hak untuk dapat menyuarakan pendapatnya terhadap suatu keputusan baik secara langsung maupun melalui intermediasi dari institusi yang mewakili kepentingannya sebagai warga negara. Lalu upaya berikutnya bisa dengan peningkatan pada pelayanan masyarakat. Misalnya dengan meratakan pelayanan pada masyarakat secara adil dengan cara tidak membedakan status maupun golongan. Lalu upaya berikutnya bisa dengan melakukan peningkatan kesejahteraan bagi PNS, Polri, dan TNI. Jadi ketika aparatur negara merasa cukup sejahtera, maka tindakan korupsi pun akan perlahan hilang atau meminimalisir kegiatan KKN. Berikutnya bisa dengan melakukan pendekatan terhadap aparatur negara atau pihak yang berkuasa. Jadi tindakan korupsi maupun nepotisme akan terus terjadi jika aparatur negara atau pihak-pihak yang memiliki kuasa masih memiliki kepribadian yang buruk. Jadi sehingga dalam upaya pencegahan terjadinya kolusi korupsi maupun nepotisme dibutuhkan adanya pendekatan moral juga serta nilai dan keyakinan dalam ajaran agama. Demikian jawabannya untuk pertanyaan Dwi. Oke, udah semua terjawab ya? Sudah semua terjawab ya? Oke, baik. Saya ingin mulai dari ada dua hal ya. Pertama, karena belum disinggung di presentasi, pertanyaannya adalah mengapa kita perlu otonomi daerah?